Senang sekali bisa ketemu lagi. Dan it's time for pick a card reading. Aku punya 3 kartu yang bisa kamu pilih di sini. Dan kali ini adalah pesan yang harus kamu dengar. Pesan penting yang harus kamu dengar from your spirit guide, dari malaikat pelindung kamu. And this is your card. I have 3 cards here. Tidak usah fokus pada charm yang ada di sini. Fokus pada kartunya. This is card number 1, group number 1, Dance with Life. Card number 2, group number 2, Inner Temple. And also untuk grup nomor 3, The Age of Light. Fokus pada kartunya, coba pilih dengan intuisi kamu, dan kita akan melihat pesan yang ingin disampaikan oleh your spirit guide untuk bisa memandu kehidupan kamu agar menjadi lebih baik. Dan this is general reading, jadi mungkin gak akan semua resonate ke kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Juga ambil yang positif, tangkap pesan positifnya agar bisa menjadi afirmasi positif buat kamu. So, untuk yang sudah memilih card nomor 1, group number 1, oke, kita ketemu sebentar lagi. Pile nomor 1, senang sekali kita bisa ketemu lagi di sini. Dan kali ini readingnya lebih serius karena seperti mendapatkan amanah, seperti mendapatkan request khusus untuk menyampaikan apa yang perlu kamu dengar saat ini. So, ini adalah kartu yang kamu pilih. Ya, Dance with Life. Do something to change your energy. Ada yang salah dengan energi kamu saat ini? Atau energi kamu di masa lalu masih kamu bawa sampai saat ini? Kamu yang tahu jawabannya. Tapi Spirit Guide mau kamu tahu bahwa I'm hearing about the power, bahwa kamu punya kekuatan yang sama yang dimiliki oleh orang lain, ya. So, jangan pernah meragukan kekuatan kamu sendiri. Oke? Dan mereka juga mau bilang bahwa kamu saat ini you are on the right track. You are on the right path. Sesulit apapun kondisi kamu sekarang, seberantakan apapun, aku mendengar itu, kamu tidak terkoneksi dengan your higher self, dengan diri kamu yang lebih tinggi. Kamu sulit mendengarkan suara batin kamu, intuisi kamu, karena ada begitu banyak pikiran yang keluar masuk dan lebih banyak suara ego yang akhirnya sering kamu dengar. Oke. Maka mereka mencoba untuk bilang bahwa please, latih lagi kemampuan kamu untuk mendengar lebih banyak dari suara batin kamu, dari intuisi kamu, dari malaikat penjaga kamu. Oke? Seperti halnya kamu menemukan reading dan videoku kali ini. Ya, jawabannya adalah kamu ada di jalur yang tepat. Kalau kamu bertanya-tanya terus, hidupku kok kayak gini, kacau, aku sakit hati, secara finansial tidak stabil, hubungan dengan orang-orang sedang tidak bagus, rasanya semuanya sedang tidak balance dalam kehidupan kamu. And then you find this reading, kamu menemukan reading kali ini, yang artinya apapun yang terjadi dengan kehidupan kamu, maka itu memang yang harus kamu jalani untuk kamu naik kelas. Oke? Mereka mau kamu tahu itu. Ya, it's kind of higher vibration. Makanya kenapa kamu sampai di sini. Meskipun kamu sempat tersesat atau kehilangan diri kamu berusaha mencari jawaban. Why? That's why kamu sekarang sedang mendengarkan aku berbicara di sini, mewakili your spirit guide, hopefully. Okay? Dan kamu juga harus lebih terkoneksi dengan your higher self, seperti yang aku bilang, jiwa asli kamu. Karena kita terperangkap dalam sebuah tubuh fisik yang mana ada banyak ego, dan di dalam kehidupan ini mostly kebanyakan orang memberi makan pada egonya.
Aku pun masih belajar untuk itu, dan kita semua masih belajar untuk itu. So, jangan pernah meragukan kemampuan kamu, kekuatan kamu untuk merubah energi kamu yang sebelumnya mungkin tidak terlalu bagus untuk kamu bawa, dan untuk mencapai impian kamu yang sebetulnya impiannya cukup besar. Sebuah kehidupan yang bahagia, yang menjanjikan. Mereka mau bilang, jangan pernah berpikir bahwa you are not good enough. You are good enough, okay? Kamu cukup baik untuk mendapatkan kebahagiaan. Okay, let's see. Ada cards yang sudah kamu pilih dari pile ini. So, you have the Four of Wands. Sorry. Knight of Pentacles here. Nine of Swords. King of Wands. And you have the Sun. Okay. Ya, ini adalah konfirmasi. Rubah mindset kamu yang selalu berpikir bahwa kamu tidak cukup baik untuk mendapatkan keberkahan dari semesta, untuk mendapatkan hadiah dari Tuhan. No, you are good enough dan kamu baik. That's why ada Four of Wands di sini. Ini tentang stability, ini tentang happiness, ya. Dan kamu berhak untuk mendapatkan ini. Absolutely, 100% kamu berhak untuk mendapatkan ini. Asal kamu mau belajar dan kamu mau lebih banyak mendengar diri kamu, mendengar jiwa kamu yang berbicara. Okay? Universe kasih kamu kesempatan banyak sekali, tapi kamu seringkali takut untuk menggapainya. Kamu takut untuk menerimanya, kamu takut untuk mengejarnya. Entah kenapa, coba tanyakan ke diri kamu lagi. Apa yang terjadi dengan kamu sehingga kamu ada di titik yang sekarang ini? Ya. Jadi kamu sekarang ini seperti sedang bosan dengan hidup, ya. Kamu merasa stuck, kamu bosan dan you just don't know what to do. Kamu nggak ngerti harus bagaimana, ya. You waiting over and over again. Padahal opportunity itu, kesempatan itu, cinta itu, berkah itu udah dikasih. Tinggal kamu aja berusaha untuk nyari dan dapetin itu, oke? Sudah disediakan oleh semesta, ya. Dan tugasnya adalah kamu tinggal mengambilnya. Itu yang belum kamu lakukan. Kamu belum mengambil langkah itu, step itu. Karena kamu merasa kamu tidak cukup baik, kamu tidak cukup berani, kamu tidak cukup punya kekuatan untuk itu. Dan semua mindset dan pikiran itu salah, ya. Spirit guide mau kamu tahu bahwa no, bukan dengan cara berpikir yang seperti itu kamu akan maju ke depan untuk mendapatkan kebahagiaan kamu, oke? Dan Nine of Swords, ya, aku bisa melihat beberapa di antara kamu you losing sleep, kamu insomnia, kamu khawatir, overthinking, ya, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak kekhawatiran, terlalu banyak takut, terlalu banyak bertanya mengapa. Ketika pikiran kita mendominasi, maka sebetulnya ego kita yang sedang kita dengar, oke? Karena jika kamu mau mendengar intuisi atau suara batin kamu, suara batin itu akan selalu terdengar sebagai sebuah tuntunan yang kalau buatku, ya, damai, kalem. Jadi sifatnya bukan yang agresif, yang terburu-buru, yang emosional, no. Ketika kamu kayak lebih menerima segala sesuatu yang terjadi saat ini, tapi kamu bisa tetap kalem dan menyerahkan semuanya pada semesta sembari kamu berusaha. Nah, perasaan itu yang terjadi jika kamu mendengarkan suara batin kamu, oke? Mudah-mudahan itu jadi sedikit guidance buat kamu kalau seandainya kamu sekarang ini sedang berusaha untuk lebih mendengar suara batin intuisi kamu atau spirit guide kamu daripada kamu mendengar suara dari ego kamu, ya, oke? Kenyataannya tidak seperti yang kamu khawatirkan ini, ya. Malaikat pelindungmu mau kamu tahu itu. Kenyataannya kamu adalah ini, ya. Kamu seorang visionary. Kamu orang yang punya vision. Gini, kalau kamu punya sesuatu yang mau kamu ambil di atas gunung, katakan sekalipun, kamu punya kemampuan dan
sumber dan segala hal yang bisa kamu pakai untuk naik ke atas gunung, untuk mendaki dan mendapatkan apa yang kamu inginkan di sana. Analoginya seperti itu, oke? Dan kemampuan yang besar itu yang ingin spirit guide sampaikan ke kamu bahwa kamu punya, tapi kamu nggak sadar-sadar gitu. So wake up gitu. Ayo bangun gitu. Rubah paradigma kamu yang berpikir bahwa kamu nggak bisa, bahwa kamu gitu. I feel the energy. It's like, ngerti nggak, kayak males-malesan, kayak gitu. Nggak ngerti gue ngapain, nggak ada tujuan yang jelas. Jadi kalau day by day seharusnya kita punya goal ya. Hari ini apa, hari ini apa. Kamu nggak punya itu, sedang tidak memiliki itu. Padahal kamu punya potensi untuk, dan ada King of Wands dalam diri kamu. Look at that, the lion, the fire. Kamu punya passion itu, kamu punya keberanian itu, dan kamu punya kekuatan itu. Oke? Beban jangan dibawa kemana-mana. Yang ada di masa lalu, rasa sakit hati, trauma, apapun itu, just leave it. Tinggalkan di sana, karena itu masa lalu. Jangan kamu bawa energi dari masa lalu ke masa sekarang yang membuat kamu merasa terbebani dan kamu feel bored, kamu merasa kamu tidak bisa, kamu merasa kamu tidak cukup mampu. No, please don't. And then look at that, you have the sun, okay? Matahari menyinari, tapi ini juga jadi tantangan buat kamu. Kalau mau menjadi matahari, mau menjadi sinar, jadilah sinar buat diri kamu sendiri dulu, okay? Stop trying to save everyone else, please. Nggak egois kok sesekali membahagiakan diri sendiri gitu. Tanya apa yang kamu mau, tanya apa yang bisa bikin kamu jadi lebih meningkat secara spirituality, kemudian apa yang bikin kamu happy, rising the vibration gitu. Seperti analoginya kalau menurutku ya, yang paling gampang penumpang pesawat ketika kehabisan oksigen, maka dia harus dapat oksigen dulu sebelum bisa menyelamatkan orang lain atau memakaikan masker oksigen ke orang lain. Kamu nggak bisa nyelamatin orang lain kalau kamu sendiri nggak bisa bernafas gitu. Okay? You get it? Yeah, I hope so. Jadilah versi terbaik dari dirimu, okay? Dan apapun yang kamu lakukan sekarang, gini, orang lain menjadi baik dan buruk itu tidak selalu menjadi tanggung jawab kamu. Apalagi kalau orang lain itu resisten untuk berubah. Jadi siapapun orang yang kamu sedang dealing sekarang, kalau dia sedang dalam track yang tidak pada jalurnya, maka kamu tidak punya kewajiban kok untuk menyelamatkan dia. Oke? Tugas kita di dunia ini adalah kita mempertanggungjawabkan semuanya sendiri. Kelak ketika habis masa di dunia, yang kita pertanggungjawabkan adalah, yang pertama adalah tentang apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita. Apakah kita mau belajar? Apakah kita cukup mencintai diri kita sehingga kita punya tenaga, energi untuk belajar? Is that make sense? Mudah-mudahan ya. This is not your job gitu untuk menjelaskan siapa kamu kepada semua orang. Terus this is not your job untuk merubah orang lain, dan kamu menghabiskan waktu orang kalau dia sekarang sedang tidak baik dan dia mau berubah menjadi baik, maka yang bisa merubah adalah dirinya sendiri ya. Ada kemauan, ada niatan, dan akhirnya ada kemampuan. Bukan datang dari eksternal, bukan datang dari orang lain, bukan datang dari kamu, tapi dari dirinya sendiri. So, do not wasting time, jangan menghabiskan waktu kamu untuk bergelut dengan perubahan, untuk bergelut menyelamatkan orang lain. Kayak gue maunya sama dia agar dia ini bisa hidupnya lebih baik, hidupnya lebih rapi, hidupnya lebih tertata kalau ada gue gitu. No, that's not your job. Apalagi kalau kalian belum menikah, apalagi kalau dia masih statusnya adalah belum ada ikatan gitu. So, pesan juga adalah slow but sure ya. Knight of Pentacles di sini bilang bahwa pelan tapi pasti. Kamu tidak perlu terburu-buru karena memang tidak semudah itu juga untuk mendapatkan sebuah perubahan besar ya. Kamu akan mendapati sebuah perubahan besar, dan
your spirit guide mau kamu mempersiapkan diri kamu mulai dari sejak kamu menonton video ini, mulai sejak kamu menerima pesan ini. Oke? Jadi mudah-mudahan kamu bisa dance with life, berdansa dengan kehidupan, dengan setiap energi yang ada. Rasakan, feel grounded, kamu lebih membumi. Jadilah orang yang mencintai diri kamu sendiri. Dan setelah itu kamu bisa mencintai orang lain dan memberi manfaat bagi orang lain lebih banyak secara optimal, ya. Karena diri kamu sendiri sudah dalam fase yang stabil sehingga gak mudah goyang dan solid. Dan ketika kamu solid, kamu tidak membuang waktu kamu untuk sesuatu yang sia-sia. Hopefully kamu akan dapatkan this stability, the four of wands. Dan semesta, spirit guide bilang bahwa mereka menjamin kamu akan mendapatkan itu. Asal kamu mau mencarinya, kamu mau berusaha untuk change your energy, ubah energi kamu yang lagi stuck dan gak mau ngapa-ngapain itu. Oke, pile one? That's all for today. I'll see you on the next video. Take care and I love you. Bye for now. Hi my love, pile nomor 2. Hi pile number 2. This is your card, Inner Temple, Devotion, tune into the portal of your heart. Yeah, I sense it's all about heart chakra. Ini adalah tentang bagaimana kamu menggunakan hati kamu. Okay, so Spirit Guide mau mengatakan kepada kamu agar kamu lebih bijak, agar kamu lebih tahu cara menggunakannya. Okay, I'm hearing decision. Aku mendengar tentang sebuah keputusan yang harus kamu ambil. Okay, let's see your cards. Let's see your pile, baby. You have the Six of Cups, Temperance, okay. The Two of Swords, yeah. Ten of Pentacles, and then the Hermit. Okay, yeah. It's all about the heart chakra, okay? Making decision, membuat sebuah keputusan dalam hidup kamu. Stop menimbang-nimbang, kamu menghabiskan banyak waktu untuk menimbang-nimbang sesuatu, untuk berada pada situasi yang belum move on, belum 100% move on, gitu. Ya. Kamu masih hidup dalam situasi ini. Actually, this is positive energy. Tapi somehow aku sense untuk beberapa orang atau dalam sebuah bacaan ada pesan khusus gitu. Kartu ini, di reading kali ini ingin memberitahumu kalau you live your life to please people around you. Jadi kamu masih menggunakan hidup kamu sehari-harinya masih menghabiskan energi kamu untuk menyenangkan orang lain, ya. Apakah dia pasangan, apakah dia family member, apakah dia anggota keluarga, atau mungkin orang tua bahkan. Jadi kamu dalam hidupmu yang sekarang ini tidak benar-benar memenuhi your desire, passion kamu, apa yang ingin kamu capai dalam hidup kamu, entah dalam hal pekerjaan, entah dalam hal relationship, gitu. Jadi kamu masih nurutin kata orang yang menurutmu dengan nurutin mereka itu bisa bikin mereka senang, and then kamu bisa happy juga karena ngelihat mereka senang. Tapi Spirit Guide mau bilang bahwa cara berpikir seperti itu boleh, tapi tidak bisa dipakai seterusnya, tidak bisa dipakai dalam semua kondisi. Ada saatnya kamu harus membuat batasan yang jelas untuk hidup kamu, untuk keputusan-keputusan besar, untuk sebuah goal yang besar yang melibatkan hati kamu, melibatkan heart chakra, yang apapun yang kamu putuskan sekarang ini akan membuat big transformation, akan membuat sebuah perubahan besar dalam hidup kamu, dan kamu gak bisa terus ada dalam situasi yang menyenangkan semua orang, okay? Ada saatnya kita mengambil sebuah keputusan yang mungkin orang di sekeliling kita, even orang yang kita sayangi bahkan, tidak setuju. Kemudian ada konflik di antara kalian. Tapi
pada akhirnya harus disadari bahwa dalam kehidupan akan selalu ada fase-fase seperti itu. Dan kita tidak boleh menyerah. Oke, pesannya jelas. Kita tidak boleh menyerah dengan cita-cita kita, dengan tujuan mulia kita yang kita mau. Karena kita sebetulnya tahu di mana tempat kita berlabuh yang membuat hati kita bahagia, dan tempat itu memang untuk kita. Sehingga kamu harus membuat batasan jelas, orang lain, siapapun itu, tidak boleh masuk ke dalamnya, tidak boleh mencampuri otoritas kamu untuk memutuskan. Karena dalam kehidupan ini, kamu yang memutuskan, kamu yang meng-create dan membentuk dunia kamu mau jadi seperti apa. Itu salah satu pesan yang penting ya. Kemudian ya, it's all about social transition juga. Jadi ini juga tentang bagaimana kamu memperlakukan orang-orang di sekeliling kamu, even seseorang di masa lalu yang mungkin kamu masih ngerasa bonding sama dia karena kamu masih cinta, dikhianati tapi nggak bisa move on gitu. Agak sedikit membingungkan kalau buatku ya, tapi ya selalu ada fase seperti itu. So that's okay. Kalau kamu sedang merasa kamu belum bisa move on dari seseorang, kalau kamu belum memutuskan untuk diri kamu bahwa oke, gue akan beberes hati gue akan siap untuk sebuah perubahan, bahwa gue gak mau lagi orang ini tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi seenak jidat dia gitu. Gue gak akan membiarkan orang lain memperlakukan gue seenak hati dia, seenak maunya dia mau apa. Karena itu akan membuat kamu ngerasa jadi seseorang yang gak berarti, dan impactnya itu panjang, gak cuma hari ini atau besok aja. Itu akan mempengaruhi sepanjang hidup kamu, tentang bagaimana kamu menilai diri kamu sebagai seorang manusia, ya. Oke? So, malaikat pelindungmu mau kamu tahu bahwa kamu mampu membuat keputusan, ya, daripada kamu terus berada dalam posisi ini, oke? The Temperance and also Two of Swords, buta atau membutakan diri, sengaja membutakan diri. Dia tahu bahwa dengan orang ini toksik, bahwa dengan orang ini tidak ada masa depan karena arahnya gak jelas, tapi masih aja balik-balik lagi, masih sayang lah pakai alasan, masih keinget yang indah-indah lah, masih berharap dia bisa berubah lah gitu. Sesuatu yang tidak pasti dan hanya ilusi, tinggalkan please ya. Hadapi realita dan sedikit pakai logika. Memutuskan berdasarkan hati, menurutku bukan berdasarkan perasaan. Bedakan ya. Hati adalah tentang desire kamu. Kamu menanyakan kepada jiwa kamu, suara batin kamu, apa yang paling kamu perlukan saat ini. Oke? Dan aku merasa sebagian di antara kamu juga akan mengalami perubahan. You change your job, kamu akan merubah pekerjaan kamu. Kamu merasa tidak bahagia dengan tempat yang sekarang. Kamu merasa tempat pekerjaan kamu yang sekarang dipenuhi oleh orang-orang yang toxic buat hidup kamu. Okay? Lingkungannya tidak sehat dan you are not happy. Kamu tidak bahagia. Apa yang bisa kita harapkan dari sebuah lingkungan yang membuat kita tumbuh tidak bahagia sebagai manusia? Hanya akan membuat kita atau nilai-nilai baik dari dalam diri kita runtuh sedikit demi sedikit. So, yeah, it's better to make a decision dengan lebih jelas, melihat apa yang kamu perlukan, apa yang kamu inginkan. Tanya pada diri kamu sendiri, ya. Then speaking the truth, bicara sama diri kamu sendiri tentang sebuah kebenaran yang kamu inginkan, bukan kebenaran yang ego kamu inginkan. Oke? Dan ini juga tentang apa yang sebetulnya kamu impikan dalam hidup kamu. Ya, Ten of Pentacles, happiness, serba memiliki banyak keberkahan dalam hidup ya. Di dalam keluarga kamu bahagia, dalam hubungan percintaan kamu merasa tercukupi, kalian saling support satu sama lain, saling memberi apa yang dibutuhkan oleh pasangan. Bukan hanya kamu yang terus memberi, tapi pasangan kamu kayak menguras energi kamu habis-habisan. That's not fair. Dan dalam sebuah hubungan yang solid dan sehat,
ada keseimbangan ya. Dua-duanya saling mengasihi, saling, ada kata saling di situ. Jadi nggak cuma satu pihak aja. Oke. Aku harap pesan ini sampai ke kamu. And then di center atau tantangan yang harus kamu hadapi adalah kamu harus berani dan tahu kapan untuk jadi the hermit. Kamu harus tahu saat untuk merenungkan segala sesuatunya dan segera ambil keputusan berdasarkan suara batin kamu, berdasarkan panggilan jiwa kamu. Ya, jangan kasih makan ego terus-menerus ya. Kalau kamu tahu ada seseorang yang tidak baik memperlakukan kamu, kemudian ada perasaan atau seolah-olah ada bujukan dari dalam diri kamu yang menginginkan agar kamu selalu balik lagi sama dia, that's the ego. Itu ego kamu yang sedang berbicara sama kamu. Dan jangan biarkan ego mengendalikan hidupmu dan masa depanmu. Oke? Itu pesannya. So, mulai dari sekarang, Spirit Guide pengen kamu planning, merencanakan lagi hidup kamu mau seperti apa, karena sempat diberantakin oleh sebuah situasi. Ada yang dalam keluarga, ada yang dalam pekerjaan, ada yang dalam hubungan percintaan. And then manifestasikan itu, wujudkan itu segera, karena kamu bisa, kamu mampu. And your spirit guide want to tell you kalau kamu punya kekuatan itu, ya, kekuatan untuk tune in to the portal of your heart, center hati kamu, ya, untuk menjadi lebih intuitif dan kamu dapat pencerahan kamu mau kemana di kehidupan ini. Nanti kamu akan menjalani segala sesuatunya dalam kehidupan lebih enak. Kamu lebih kalem, kamu nggak ngerasa roller coaster kehidupan itu ada dalam diri kamu. Jadi emosi kamu naik turun kayak roller coaster. Mudah-mudahan itu bisa segera berakhir ya. File nomor 2, mudah-mudahan pesan dari Your Spirit Guide bisa kamu renungkan baik-baik. Dan ada sebuah alasan kenapa kamu harus mendengar videoku ini. Okay, so I hope the best for you. I love you so much. Thank you. Take care. See you. File number 3. Hi. This is your card. The Age of Light. You've been training for this for lifetimes. Buatku ini seperti sebuah kebangkitan spiritual. Ya, Your Spirit Guide wants you to know about kebangkitan spiritual yang mungkin akan terjadi ke kamu, yang sekarang mungkin sudah mulai berproses dan akan lebih intens beberapa waktu ke depan. Ada awareness di sini, ingin ada komunikasi dengan kamu, mereka ingin komunikasi dengan kamu, dan aku harap kamu bisa lebih mendengarkan lagi suara batin kamu, intuisi kamu bicara seperti apa. Let's see how it goes. Okay, this is your card, the Hierophant, 7 of Cups, the Magician, okay, 2 of Cups. At the center you have the Judgment, yeah. Kebangkitan spiritual seperti yang ingin disampaikan di sini oleh Your Spirit Guide. Mereka ingin kamu memahami bahwa ini bukan proses yang mudah, bahwa ini pasti akan mengalami naik turun secara emosi, akan mengalami banyak kebingungan, kecemasan, dan merasa kok sepertinya hidup lebih sulit ya dari sebelumnya ketika aku belum secara spiritual meningkat gitu, atau belum ada peningkatan spiritual, atau belum ada kebangkitan spiritual. Ada banyak kehilangan memang ya, kehilangan banyak hal biasanya yang kemudian men-trigger orang untuk mencari tahu jati dirinya, mencari tahu lebih dalam lagi sesuatu yang lebih besar dari sekedar keinginan-keinginan dunia. Ya, bisa perpisahan-perpisahan dengan orang yang disayang, bisa kehilangan orang karena dia harus pergi meninggalkan dunia ini, yang membuat hidup berubah 180 derajat. Kamu merasakan kesedihan yang luar biasa yang akhirnya membawa kamu sampai ke titik ini, oke? Ya. Dan kehilangan banyak hal itu membuat kamu kuat seiring berjalannya waktu. Kamu sadari atau tidak, kamu suka atau tidak, tapi itulah yang akan menguatkanmu menjadi pribadi yang lebih tahu bagaimana harus menjalani hidup ini. Diuji oleh banyak hal, iya.
proses kamu dalam kebangkitan spiritual kamu, ada Seven of Cups and also the Magician di sini. Kamu akan diuji dengan hal-hal yang bersifat ilusi, sesuatu yang kamu pikir bisa membuat kamu bahagia, goal-goal yang kamu rasa gini, kalau aku dapat pekerjaan itu, kayak gue happy deh. Kalau gue dapetin dia, crush orang yang gue taksir seumur hidup gue, kayaknya gue bakal happy deh. Dan itu yang bicara adalah ego kamu gitu. Padahal sebenarnya ketika dijalani, you are not happy. Kamu gak bahagia sama sekali. Bahkan lebih banyak stresnya, lebih banyak konfliknya, lebih banyak low vibration. Jadi vibrasi kamu tuh rendah gitu. Kamu nggak dalam energi yang positif, energinya negatif. Dan kamu memanifestasi itu karena kamu melakukan itu. Kamu membuat pilihan-pilihan dalam hidup kamu, di mana pilihan yang pada akhirnya yang kamu pilih adalah yang sifatnya ilusi, ya, kesenangan yang palsu, yang tidak sejatinya bahagia. Karena sebetulnya your spirit guide mau bilang bahwa kebahagiaan itu berasal dari dalam diri kamu. Kamu tidak akan bisa mendapatkannya dari luar. Oke? Jadi kalau kamu mau mencari kebahagiaan, ya kamu gak perlu mencari kemana-mana. Kebahagiaan kamu ada dalam diri kamu. Tinggal sesuka-suka kamu, kapan kamu mau munculkan. Even dalam kondisi terburuk di kehidupan kamu, kalau kamu bersyukur, maka kamu bisa bahagia dengan itu. Kamu mensyukuri, kamu menikmati prosesnya sakit, kamu menikmati dan menerima bahwa kamu harus belajar dari sesuatu. Bukan justru mengulang kesalahan demi kesalahan yang sama dari waktu ke waktu. Oke, itu pesan spesifiknya ya. Jadi ada tendensi di sini beberapa di antara kamu sering mengulangi pola yang sama dalam sebuah hubungan, dalam sebuah tindakan, ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah berhubungan dengan orang yang tidak setia, kamu akhirnya selalu menarik orang yang tidak setia karena kamu sendiri sebetulnya yang memilih energi untuk tidak benar-benar melepaskan yang si tukang curang di waktu yang lampau gitu. Kamu masih mengingat-ingat rasa sakitnya dikhianati. Kamu masih mengingat-ingat terus. Oh, kapan ya dia dapat karma? Kapan ya dia dapat balasan yang setimpal atas apa yang dia lakukan? Itu bukan wilayah kamu, oke? Dan I don't know, apakah kita merasa perlu untuk tahu bahwa orang yang menyakiti kita sudah mendapatkan karma atau tidak? Karena kalau maka aku tidak merasa perlu tahu itu. Itu wilayah dari Tuhan dan semesta. Mereka punya cara bekerjanya sendiri. Aku hanya yakin bahwa kalau kita menabur hal baik, kita akan mendapat hal baik. Kalau kita menabur hal yang tidak baik, maka semesta punya cara untuk menegur kita. Itu. So, jangan wujudkan, jangan manifestasi kesalahan yang kamu ulang-ulang. Kamu tahu ada orang yang tidak baik, kamu pergi dari dia cuma say hi, kamu balik lagi. Gampangnya tuh kayak gitu. Ada beberapa, 1 atau 2 orang yang seperti itu, oke? Dan kalian menganggap itu sebagai sebuah spiritual connection. Oke, I get the message. For some of you, kalian terobsesi dengan istilah spiritual connection. Apakah itu soulmate, apakah itu twin flame, terutama beberapa yang twin flame. Ada yang beberapa banyak bahkan menanyakan ke aku bahkan secara langsung, boleh nggak bacain twin flameku di mana? Boleh nggak kira-kira ini orang yang barusan selingkuh dari gue nih kali twin flame gue kali ya, makanya dia nyakitin gue. Ladies, honey, oke, siapapun itu yang mendengarkan ini, yang memilih pile nomor 3, please sadari bahwa toxic is toxic, oke? Jangan pernah membuat sebuah pembelaan dari sebuah toxic relationship, hubungan yang tidak sehat, sebagai twin flame. Jadi twin flame ini selalu kamu jadiin tameng kalau seandainya kamu masih menginginkan seseorang yang menyakiti kamu. Ini sebenarnya kamu yang lagi noksikin diri kamu sendiri gitu. Ya, spirit guide mau kamu tahu itu bahwa
Belajarlah dari pengalaman, oke? Daripada kamu mencoba untuk mencari tahu sesuatu yang ada di luar kuasa kamu, ya. Terobsesi terhadap konsep twin flame buatku adalah, atau spirit guide mau bilang bahwa kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu lakukan saja apa yang baik untuk jiwa kamu, maka semesta ini akan menuntun kamu ke tempat kamu seharusnya berada, gitu. Daripada kamu bahkan mengorbankan diri kamu untuk terus ngotot bareng sama orang yang toksik karena ada seseorang yang bilang kalau dia twin flame kamu, atau kamu yakin kalau dia twin flame kamu. Come on. Jadilah logis, jadilah realistis, karena toxic is toxic, okay? Toxic is not twin flame. Aku gak mau banyak bicara dulu tentang twin flame karena itu adalah tentang konsep yang ada dalam diri kita. Kamu pasti punya kepercayaan sendiri terhadap twin flame dan orang lain juga punya. So terlalu panjang kalau bicara di sini, tapi aku mendapatkan sense itu dan aku mendapatkan pesan itu dari your spirit guide untuk tidak terobsesi dengan konsep twin flame. Yang paling penting adalah jalani kehidupan kamu kemana jiwa kamu memanggil, ya. Dan semesta ini, yakinlah bahwa semesta ini, Tuhan pemilik semesta akan menuntun kamu kepada sebuah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan kamu yang menciptakan ilusi itu, atau kamu yang melabeli bahwa oh dia jodohku, dia soulmateku. Biasanya kalau soulmate atau spiritual connection kayak gini kan, biasanya harus sedih-sedih dulu, sakit-sakit dulu baru ntar. Oke, kalau itu hanya sebatas untuk kamu dalam proses healing, untuk kamu merasa bahwa it is okay untuk dalam kondisi sakit hati, siapa tahu dia twin flame gue, atau siapa tahu dia spiritual connection gue. Tapi kalau itu menjadi sebuah dasar kepercayaan kamu untuk terus berada dalam sebuah situasi toxic, your spirit guide absolutely mau bilang that's a no, a big no. Itu salah dan bukan seperti itu cara kerjanya, okay? Mereka ini ingin menyampaikan sebuah awareness, satu kewaspadaan agar kamu lebih berhati-hati lagi, agar tidak jatuh ke lubang yang sama over and over again, ya. So you have the judgment card here, dan harus diterima bahwa pada akhirnya kamu harus memutuskan sesuatu untuk diri kamu sendiri, gitu. Yang terbaik buat jiwamu. Tanya lagi ke dalam diri kamu sendiri. Karena ya, kamu sudah di training, kamu sudah melatih ini for lifetime, okay? So please tetap realistis, logik, dan kebangkitan spiritual ini jangan kamu jadikan sebagai tameng kamu untuk kamu membuat seolah-olah hal yang tidak baik menjadi baik, gitu. Karena kita nggak pernah tahu kan, gitu, misalnya takdir itu apa, siapa tahu kan dengan setia kepada twin flameku ini dia berubah dan kita nanti bisa bersama-sama di kehidupan yang sekarang. Oke, itu bukan wilayah kamu untuk berpikir sampai sejauh itu. Tugas kamu adalah, spirit guide mau bilang, jangan kehilangan suara batin kamu karena suara ego mendominasi saat ini. Itu. Oke. File nomor 3, semoga cahaya atau sinar yang ada dalam diri kamu tidak pernah pudar oleh segala kepahitan yang kamu alami dalam kehidupan ini, karena aku merasakan itu. Jadikanlah kesedihan itu sebagai trigger kamu atau semangat kamu untuk menuju kehidupan yang lebih baik, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Oke, thank you untuk kalian yang sudah menonton video ini. Don't forget to comment, like, subscribe, dan share juga. Aku ingin merasakan energi kamu lebih baik, so kita bisa lebih dekat meskipun tidak perlu bertatap muka, tapi aku bisa merasakan energi kamu, dan sewaktu kamu butuh energi untuk healing, semoga aku bisa mengirimkannya ke kamu. Thank you for your support. I love you so much, guys. Take care. And see you on the next video. Bye for now.